Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sedulur? Moga-moga tetap pada sehat di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ketemu lagi dengan jalan-jalan UMKM bersama Kang Sembrul. Kali ini para sedulur akan saya ajak untuk jalan-jalan melihat bagaimana kondisi para pelaku usaha di Kabupaten Kebumen, terutama usaha mikro dan kecil. Dan saya sudah janjian dengan salah seorang pelaku usaha kerajinan kopiah atau peci yang berada di Desa Suroturunan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Konon di sana ada seorang pelaku usaha yang mengerjakan pembuatan peci, dan peci itu yang biasa kita pakai sehari-hari pada saat kita mungkin sholat, mungkin pada saat acara-acara keagamaan atau bahkan untuk acara-acara umum pun yang namanya peci itu luas dipakai. Oleh karena itu langsung saja para sedulur saya ajak untuk menuju ke TKP. Mari. Sedulur, saat ini saya sudah berada di depan rumahnya Mas Zaki. Di depan rumahnya Mas Zaki. Dia seorang pelaku usaha kerajinan kupluk. Ya, kupluk tahu ya, atau kopiah, atau ada yang menyebutnya peci. Peci khas dari Suroturunan, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Dan saya akan segera menemui beliau untuk berbincang dan melihat bagaimana proses produksi kopiah sebenarnya seperti apa. Mari kita langsung saja ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sehat Mas? Alhamdulillah. Mas Zaki ya? Iya. Ini Mas Zaki, saya dari UMKM ini ya, channel ya, mau pengen tahu bagaimana Mas Zaki itu memproduksi kopiah. Oke. Apa benar ya Mas Zaki itu pelaku usaha kopiah? Benar. Kopiah atau peci ya? Iya. Nah ini saya akan ingin tahu bagaimana proses produksinya dan juga ingin ngobrol-ngobrol. Ya. Mas Zaki itu usaha kopiah sejak kapan Mas Zaki? Berjalan 1 tahun. 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. 1 tahun. Oh berarti belum lama? Belum. Iya, Soalnya iya. tadinya kan di perantauan. Oh di perantauan. Merantau sudah jenuh mungkin ya? Mungkin pulang kampung. Iya. Pulang kampung terus membuka usaha sendiri. Iya. Waktu merantau juga ini kerja di perusahaan peci seperti ini? Oh enggak, Oh enggak? di perusahaan otomotif. Otomotif ya? Wah ini kok banding setirnya kok jauh sekali. Otomotif kok ke peci itu ya? Nah memang Mas Zaki punya pengalaman menjahit peci itu di mana? Emang udah dari SMP saya. Oh dari Udah SMP. Pernah bikin tas, bikin celana. Memang udah bisa jahit ya? Udah pernah. Yang ngajari siapa? Otodidak. Otodidak ya? Belajar otodidak. Oh otodidak bisa bikin ini ya, bisa menjahit pakaian ya? Yang penting kan kita ulet tekun. Termasuk termasuk peci ya Mas ya? Iya. Oh gitu ya. Terus omsetnya selama ini sudah berapa Mas Zaki? Kalau omset adanya pandemi kayak gini Iya. sangat berpengaruh. Kita turunnya hampir 50%, 60% itu. 50%, 60% ya? Iya. Waduh luar biasa ya. Berarti sekarang ini saat-saat yang sangat sulit bagi pelaku usaha ya Mas Zaki ya? Iya. Ya paling tidak untuk bisa bertahan lah Mas Zaki ya? Iya. Bertahan. Alhamdulillah. Berarti pendapatannya juga berubah drastis ya? Pasti berubah. Iya ya, oh alah gitu ya. Ya baik, saya sebelum bicara lebih lanjut, bagaimana kalau saya melihat bagaimana Mas Zaki membuat peci? Ya, monggo silakan. Iya ya. Mas Zaki, kalau penjenengan mau bikin topi atau bikin peci, itu yang harus dikerjakan pertama kali itu apa Mas Zaki? Kita bikin ini ya. Bentukannya untuk atasan seperti ini. Oh ini Yang untuk awalnya itu seperti ini. awalnya seperti awalnya ini. seperti Oh ini. iya, sebelum dibentuk ini ya? Iya. Terus dibentuk jadi kayak gini. Iya, betul. Ini untuk badannya seperti ini. Oh untuk pelepetnya ya? Iya. Iya. Kemudian setelah seperti itu Kita langsung dijahit. jahit. Baik, kita lihat menjahitnya. Nih sedulur, Mas Zaki mau menjahit peci, kita lihat bersama-sama. Dari pelepetnya dulu
dijahit. Jahit sesuai dengan ukuran. Ukuran. Ini untuk ukuran nomornya. Oh, sudah ada apa namanya ya? Sudah ada Patokannya. patokannya ya. Oh ya. Ukurannya SML apa bukan Mas Zaki? Bukan, kita pakainya nomor Nomor 1 ya? sampai 10, bahkan ada yang nomor 12. 12. Paling kecil berapa? Nomor 1. Oh, 1. Nomor 2. Dikasih cap Dikasih cap. merek. Merek ya? Iya. Mereknya apa Mas Zaki? Saya pakainya Al-Fahri, pakai Al-Fahri. merek sendiri. Oh iya. Ini peci merek Al-Fahri ya. Ya. Ini sudah jadi Bentuknya. bentuknya ya, sudah kayak peci nih. Ya, Cuma ini masih dalamannya ya Mas ya? dalaman. Oh iya. Ya ini untuk yang bagian luar. Tutup ya. Tutupnya ya. Oh iya. Bentuknya sudah seperti peci ya.
sudah jadi Mas? Sudah. Duh, kok cepet banget ya? Ya. Wah ini sedulur, ternyata sudah jadi pecinya kayak gini. Coba akan saya pakai ya. Ya. Wah, nggak cukup. Kegedean kepala, nggak cukup ya. Mungkin miring. Kok gelap sekali. Ternyata Mas Zaki ini hebat sekali ya. Bisa bikin peci itu, saya lihat tuh kurang dari 10 menit. Satu peci kurang dari 10 menit sudah jadi. Ternyata bikin peci yang biasa kita pakai itu mudah sekali. Kalau melihat, melihat mudah. Kalau suruh bikin ya mungkin ya seminggu belum jadi kan gitu ya. Tapi bagi yang sudah bisa bikin peci kayak gini nggak sampai 10 menit udah jadi, luar biasa. Baik. Ini kalau peci yang semacam ini kalau dijual berapa nih Mas? Kalau saya jualnya itu per kodi. Oh per kodi ya? Per kodi, Sekodi sampai berapa? Harga jual dari jenengan misalnya itu? Kalau saya biasanya jual ke reseller lah. Oh reseller ya? Itu sekitar 220. 220.000. Kodi. Sekodisnya berapa? 20. Oh 20 ya, sekodi 20 ya. Saya malah lupa pelajaran SD dulu ya. Itu, nah nanti reseller tentunya akan menjual lebih mahal lagi ya, untuk bisa mendapatkan keuntungan kan gitu ya. Wah ini luar biasa. Nah ini ngomong-ngomong Mas Zaki itu kan tadi pernah kerja di otomotif ya Mas ya? Emang Mas Zaki sekolahnya jurusan apa sih? Saya otomotif juga sekolahnya. SMK? Iya, SMK. SMK jurusan otomotif? Iya. Ternyata setelah selesai, setelah lulus itu malah berwirausaha menjadi pengusaha peci itu ya. Nah terus gimana nih, apa keterampilan otomotifnya berarti nggak dipakai? Ya kalau kesini paling pakainya ya ini kerajinan Kerajinan ini ya? Iya. Wah, tapi saya kira Mas Zaki juga bisa saja punya usaha peci, tapi juga punya bengkel motor, apa mobil. Saya kira bagus juga, karena apa? Mas Zaki kan punya kompetensi di bidang otomotif. Kalau dengan setiap hari bergelut dengan peci, nanti ilmunya, keterampilannya lama-lama bisa hilang dong kan gitu ya. Nah ini ngomong-ngomong, apa keluhan Mas Zaki sebagai pelaku usaha peci? Kalau untuk keluhan ya, karena saya itu pemula. Pemula ya? Artian pemula berusaha seperti ini. Untuk pemasaran. Oh pemasaran ya? Pemasaran. Karena kita harus punya nama dulu di luar. Nama Al-Fakhri ini belum begitu terkenal Belum. mungkin? Karena ya setahun lah. Setahun ya? Kurang lebih setahun. Oh setahun Karena ya? dia harus menjual nama di luar. Karena kalau udah di luar itu udah pada tertarik sama peci ini, ya mungkin penjualannya mungkin bisa cepet gitu. Iya. Nah itu pemasarannya selama ini pakai apa namanya jalur apa nih Mas Zaki? Apa lewat online, apa lewat marketing langsung ke lapangan begitu? Saya pakai dua jalur. Dua jalur ya? Satu online, Online. yang satu langsung ke marketing. Ada yang di sana, kakak saya. Di mana? Di Marketingnya Jakarta. di Jakarta ya? Jakarta. Berarti barang ini sudah banyak beredar di Jakarta Mas Fakri ya? Oh, Insya Allah ya. Oh, jadi artinya kemudian Mas Zaki melihat persaingan di usaha apa namanya peci apa juga cukup berat ini Mas? Ya, lumayan berat. Karena dari pelanggan itu kan melihat kualitas Iya. dan kerapian penjahitannya gitu, serta bahannya. Dari daerah sini banyak sekali Mas ya Banyak sekali. produksi Hampir mayoritas. peci ya. Iya. Berarti mau tidak mau Mas Zaki harus berkompetisi, ya kan? Lah untuk bisa memenangkan kompetisi kan tentunya kan harus ada triknya kan. Betul, Nah, betul. kualitasnya harus bagus, Betul. harganya jangan mahal-mahal kan gitu ya. Itu Bersaing kan. harga, bersaing kualitas kan gitu ya. Ya dicari-cari murah. Iya. Nah ini adanya pandemi ini seperti apa dampaknya bagi Mas Zaki sebagai pelaku usaha yang pemula ini Mas? Kalau buat saya pemula drastis lah. Drastis sekali ya. Drastis sekali. Mas Zaki merasa berat lah untuk Berat. menjalankan ini ya. Heeh. Lah Mas Zaki apa nggak berusaha mencari tambahan modal ke pemerintah misalnya gitu? Kalau sejauh ini ya sempat ada usulan gitu ya. Tapi karena adanya pandemi ya pelan-pelan lah, berjalan pelan-pelan, disyukuri lah gitu. Ini kan ada ini Mas, ada bantuan presiden ya, bantuan bagi pelaku usaha ekonomi mikro yang besarnya 2,4 juta. Mas Zaki udah pernah mengajukan belum? Udah kemarin Sudah mengajukan? sudah mengajukan. Kemana itu?
kemarin dari pihak RT-nya langsung menghubungi saya, suruh ngisi formulir, langsung saya serahkan ke kelurahan. Oh, berarti lewat kelurahan ya? Lewat kelurahan. Ya, mudah-mudahan saja nanti usulan Mas Zaki bisa diterima Amin, amin. dan cair Amin, amin, untuk amin. bisa mensupport kembali supaya usaha Mas Zaki ini bisa berkembang lagi. Amin, amin. Dan tentunya Mas Zaki juga jangan lupa ikut berdoa moga-moga pandemi segera hengkang dari bumi Indonesia. Wajib. Ya. Wajib. Kalau pandemi masih menjadi momok terus nggak? Nah, itu. Para pelaku usaha kan repot kan gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada keluhan apa lagi Mas Zaki selain pemasaran? Modal. Paling ya itu Modal ya? modal lah. Ya, modal mudah-mudahan nanti usulan Mas Zaki bisa cair, Amin. bisa ada semangat baru ya Amin. untuk membangun usaha. Nah, ini kalau misalnya pandemi seperti ini terus berarti untuk mendongkrak pemasaran cukup berat ya Mas Zaki ya? Berat karena kita juga selain kita punya karyawan, kita juga butuh bahan. Kita bikin peci stok masih ada belum terjual, otomatis kan kita mau beli bahan bingung Ya. dari dananya gitu kan. Kemudian Mas Zaki selama ini omset dari produksi peci ini sehari berapa atau mungkin sebulan berapa? Kalau omset itunya biasanya per bulan. Per bulan ya? Itu bisa nyampe sekitar 2,5 juta Omset. per bulan. Iya. Dari penjualan ya, Iya. kotor ya. Kotor itu kotor. Itu setelah pandemi Mas, sebelum pandemi? Itu setelah pandemi. Setelah pandemi ya? Heeh. Berarti sebelum pandemi lebih besar dari itu? Bisa. Sampai berapa? Ya 5 nyampe. 5 ya? Bisa nyampe. Bisa nyampe. Berarti dampak pandemi ini menurunkan omset sekitar 50%. ya. Wah, luar biasa ya. Ya saya ikut sedih Mas ya, ikut prihatin ya. Semoga-moga Mas Zaki segera diberikan kekuatan untuk bangkit kembali. Akan begitu ya. Nah itu kalau 2,5 juta sebulan omsetnya ya. Berarti ya untungnya nggak sebesar itu. Untungnya enggak. Iya, berarti Karena kita untungnya per kodi itu cuma 50.000. Itu ya. Lebih 50.000. Kalau 2,5 itu berapa kodi ya? Itu sekitar 10 kodi ya. Berarti sekitar 500.000 ya? Iya. Wah, itu cukup berat juga ya untuk Berat. untuk Iya, untuk Pak. kehidupan untuk sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Keuntungan yang kisar sekitar 500 sampai 600.000 Iya. sebulan ya memang cukup berat ya. Waduh. Oke lah, nggak apa-apa Mas Zaki ya. Nah, Mas Zaki ngomong punya putra berapa? Saya dua. Udah sekolah? Belum. Oh, belum ya? Masih balita. Nah. Kembar. Hah? Kembar. Oh, kembar. Berarti keluar sekali tapi dua Iya. nih. Ya, nggak apa-apa itu ya. Ya karena masih kecil ya, ini kan Mas Zaki juga masih diuntungkan dalam artian di situasi kayak gini belum menyekolahkan anak, Iya. kan biayanya belum terlalu berat ya. Yes, mudah-mudahan aja Mas Zaki usahanya lancar, kemudian sukses, dan saya kelihatannya sudah cukup Mas Zaki ya. Mohon pamit. Iya. Terima kasih ya. Jadi semoga sukses. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian pemirsa, saya sudah berbincang banyak dengan Mas Zaki, pelaku usaha peci, namanya Al-Fahri. Al-Fahri ini ternyata pemasarannya sudah di luar kota, kebanyakan justru di Jakarta. Ya, tapi lagi-lagi ya itu tadi, yang namanya pandemi itu memang nggak bisa diajak kompromi itu. Bukan cuma Mas Zaki, hampir semua pelaku usaha itu terdampak oleh corona atau COVID-19. COVID-19 memang itu menjengkelkan sekali. Makanya kita doakan semuanya, moga-moga COVID-19 segera hengkang dari tempat kita supaya kita bisa pulih kembali, usaha juga lancar kembali. Dan kita akan ketemu lagi pada episode berikutnya. Saya cukupi sampai di sini. Wassalamualaikum.